Halo semuanya, perkenalkan saya Michael dengan NIM 0529499982 dari Prodi Statistika. Pada video praktikum ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan dan penerapan fungsi di RStudio, khususnya untuk menghitung parameter regresi umum, serta untuk menggambar plot fungsi matematika dan mencari nilai optimalnya. Sebelum masuk ke bagian coding, saya akan sedikit menjelaskan tentang RStudio. RStudio adalah Integrated Development Environment atau IDE yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman R. RStudio banyak digunakan dalam bidang statistika, analisis data, dan penelitian ilmiah karena mendukung perhitungan numerik, visualisasi data, dan pemrograman berbasis fungsi. Di RStudio, kita bisa menulis skrip, menjalankan kode, melihat output di konsol, serta menampilkan grafik secara langsung. Hal inilah yang membuat RStudio sangat fleksibel dan relatif ramah pengguna untuk perhitungan data-data. Oke, kita langsung saja mulai dengan membuat fungsi pertama kita, yaitu fungsi untuk menghitung parameter regresi umum atau OLS. Kita mulai dengan mendefinisikan fungsinya sebagai parregres dengan dua parameter, yaitu x sebagai sebagai variabel independen dan y sebagai variabel dependen. Kemudian kita membuat fungsi yang digunakan untuk memastikan bahwa x berbentuk matriks. Kenapa? Karena bentuk dari fungsi yang akan kita program ke R merupakan fungsi yang akan mengkalkulasikan model regresi berdasarkan data yang berbentuk matriks. Jadi, walaupun nantinya fungsi kita hanya memiliki satu variabel x, sistem R akan tetap bisa mengkalkulasikan data tersebut secara tepat. Perintahnya akan if arti lain ini kurang lebih berbunyi seperti ini. Jika X bukan merupakan matriks, maka akan dikonversi ke matriks. Langkah ini merupakan langkah yang sangat krusial karena operasi matematis yang digunakan dalam rumus ini khususnya merupakan perkalian antar matriks, dan nantinya akan ada proses pengkonversian ke dalam bentuk transpose juga. Kemudian kita gunakan fungsi cbind. Fungsinya ini adalah untuk menambahkan kolom dengan value numerik 1 di depan X. Kolom 1 ini digunakan sebagai intercept dalam model regresi agar model dapat memiliki konstanta di persamaan garisnya. Nah, barulah di bagian ini kita memasukkan rumus utama dari OLS, yaitu B sama dengan inverse dari X transpose dikali dengan X, kemudian dikali lagi dengan X transpose yang dikalikan dengan Y. Perhatikan bagian ini. Di sini Tx gunanya untuk mentranspose matriks X, dan solve digunakan untuk menghitung inverse dari matriks yang akan nantinya terdapat dalam operasi ini. Penting diingat, di sini digunakan operator perkalian persen, bintang, persen. Ini berfungsi untuk melakukan perkalian antar matriks, berbeda dengan tanda bintang biasa yang melakukan perkalian elemen per elemen.
kita masukkan fungsi digunakan untuk menghitung nilai prediksi ini. Kita sebut dengan y hat x dikali b. Kemudian perhitungan residu b nama e. Residu ini penting karena menunjukkan seberapa jauh model kita dari data sebenarnya. Terakhir, kita gunakan perintah return untuk memanggil kembali daftar perhitungan yang telah kita daftar fungsi yang telah kita input. Lihat di dalam listnya terdapat koefisien B, prediksi sama dengan y hat, residu sama dengan e. Penulisan seperti ini bukan sekedar label, tujuannya agar nanti hasilnya saat nanti hasilnya ditampilkan, pengguna bisa langsung tahu bahwa nilai tersebut adalah koefisien regresi, lalu nilai prediksinya dan residunya. Kita review sebentar. Masukkan X. Oke, jadi sekarang fungsi paregress harusnya sudah selesai dan siap digunakan. Sebelum mengetes apakah fungsi ini bisa berfungsi, kita lanjutkan dulu ke fungsi selanjutnya. Fungsi kedua adalah fungsi kubik fx. X sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 7. Kemudian menampilkan grafiknya, menentukan akar fungsi, serta mencari titik minimum dan maksimum dalam suatu interval. Sebelum memulai, perlu saya jelaskan untuk fungsi ini saya menggunakan package tambahan dengan nama polinom. Fungsi dari package polinom ini adalah untuk membantu kita dalam melakukan operasi-operasi polinomial seperti mendefinisikan suatu variabel menjadi bentuk polinomial, menentukan akar-akar persamaan, melakukan substitusi, hingga menampilkan bentuk simbolik dari suatu polinomial. Instruksi pemasangan package ini dapat ditemukan dalam modul komputer 2 halaman 3.10. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai coding fungsinya. Alangkah baiknya kita buat script baru yang terpisah. Sebenarnya bisa saja digabungkan dalam satu script yang sama. Namun karena konteks dua fungsi ini jauh berbeda, saya rasa lebih baik untuk dipisah saja filenya. Kita definisikan dulu fungsinya. Ini penting diingat. Biasanya orang-orang sering melupakan menggunakan tanda bintang ini. Jadinya fungsi tidak akan bisa dijalankan atau mengalami error. Jadi untuk perkalian antara 4 dan X harus tetap ditulis bintangnya. Kemudian ini dia bagian pentingnya. Kita akan mendefinisikan X sebagai polinom. Selanjutnya kita akan membuat fungsi kedua yang bertujuan untuk membuat plot fungsi. Fungsi ini nantinya akan berfungsi untuk menampilkan grafik fungsi fx pada rentang nilai yang kita tentukan, sekaligus untuk menambahkan garis sumbu x, y agar grafik lebih mudah dibaca. Perhatikan line ini. Line ini berfungsi untuk membuat deret nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan by 0,1 berarti interval antara deretnya berjarak 0,1. Nilai tersebut kemudian akan disubstitusikan ke dalam fungsi fx kita. Nah, ini berfungsi untuk mendefinisikan value fungsi fx sebagai y. Kita masuk ke dalam
pembuatan plotnya. Perintah plot ini berguna untuk menampilkan grafik berdasarkan titik-titik yang diperoleh dari fungsi fx yang sebelumnya telah kita definisikan sebagai type, berarti tipe grafik yang akan kita gunakan. L untuk plot, H untuk histogram, dan S untuk tangga, dan seterusnya. Kemudian LWD berfungsi untuk mengatur ketebalan garis. Di sini kita gunakan dua. Perintah main digunakan untuk memberikan judul utama pada plot fungsinya. Di sini saya gunakan paste. Dengan begitu, judul grafik akan otomatis menampilkan rentang nilai yang digunakan. Kenapa tidak digunakan C? Karena jika kita menggunakan C, value yang dipisahkan oleh koma akan ditampilkan baris per baris. Untuk kasus kita di sini, jika kita menggunakan C, maka nanti akan ditampilkan plot fx bla 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 dari baris kedua min 3, baris ketiganya lagi sampai kemudian baris keempatnya lagi 6. Jadi lebih baik gunakan paste. Terakhir, perintah apply digunakan untuk menambahkan garis sumbu horizontal di 0 dan kemudian sumbu vertikal di 0 juga dengan warna hitam. Kemudian kita tutup dengan kurung. Oh iya, di sini saya lupa menambahkan warna untuk warna garis kurvanya, kita beri warna biru. Terakhir, kita berikan perintah apply ini. Perintah ini digunakan untuk menambahkan garis sumbu horizontal di 0 dan sumbu vertikal di 0 juga dengan warna hitam. Kemudian kita tutup dengan kurung kurangan. Fungsi untuk fungsinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi atau perintah yang digunakan untuk mencari akar persamaan. Untuk mencari akar persamaan, kita gunakan softfx. Karena package Polynom sudah terinstall dalam RTL Studio yang saya gunakan, perintah ini otomatis akan mencari akar-akar polinomnya. Oleh karena itu, di awal kita harus mendefinisikan X sebagai polinomnya. Selanjutnya, kita buat perintah untuk mencari nilai optimum dalam suatu interval tertentu menggunakan perintah optimize. Berikut perintahnya. Interval ini untuk rentang nilainya, misalnya min 5 sampai min 6 atau min 2 sampai 3. Terus di sini berfungsi untuk menentukan apakah nilai optimum yang kita cari itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Jika maksimumnya true, maka yang kita cari adalah nilai maksimum. Jika maksimumnya false, maka Oke, sekarang saatnya kita mengetes apakah fungsi-fungsi yang kita input tadi bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, sekarang saatnya untuk kita mengetes apakah fungsi yang kita input tadi dapat berjalan semestinya. Nah, untuk fungsi OLS, kita memerlukan data yang valid. Oleh karena itu, saya pinjam soal diskusi mata kuliah metode statistika 2. Sebelumnya sudah saya input juga datanya ke dalam Notepad, jadi kita tinggal copy paste ke dalam RStudio. Kita edit sedikit supaya datanya bisa dibaca oleh R.
fungsi. Dia sebagai ya, dapat dilihat bahwa fungsi dapat berjalan semestinya. Jadi kita lanjutkan ke fungsi kedua kita. Sebelum kita lanjut, kita bersihkan dulu datanya. Adapun yang diminta dalam soal, kita diminta mencari fungsi dari min 3 sampai 3. Enter. Dapat dilihat di sini plotnya langsung tergenerate. Berarti fungsi kita dapat berfungsi semestinya. Selanjutnya kita jalankan perintah solve. Dilihat kita mendapatkan 3 akar persamaan. Kita langsung lanjutkan ke optimize. Oh ya, maaf, saya lupa masukkan mana. Oke, tanya. Ini artinya sudah mendekati 0 ya. Jadi kesimpulannya, kedua perintah yang kita masukkan ke dalam RStudio ini dapat berjalan semestinya. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari aplikasi fungsi dalam pemrograman R yang menjadi fondasi penting dalam memahami konsep perhitungan numerik dan visualisasi data secara terprogram. Dengan demikian, kita telah berhasil mendefinisikan fungsi OLS dan fungsi fx, x sama dengan x pangkat 3 dikurang 4, x pangkat 2 ditambah 7 di RStudio. Terima kasih dan sampai jumpa pada aktivitas berikutnya.